Shalom saudara-saudari kami yang kami kasihi, damai sejahtera dalam nama Yesus Kristus. Kembali kami mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari kami sekalian untuk beribadah bersekutu di dalam Tuhan dalam ibadah tengah minggu online. Kami ingatkan kembali, kami hadir setiap hari Selasa dan Kamis pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Kami juga mengundang Bapak Ibu menjadi bagian dari pelayanan kami dengan mensubscribe acara kami ini dan men-share kepada saudara-saudari kita yang lain. Bapak Ibu, saudara-saudari kami yang terkasih, malam ini tema ibadah kita LDM, Long Distance Marriage, jauh di mata, dekat di hati. Sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Pendeta Patar Hendra Patar Sipahutar STH. Selamat malam Mama Pendeta. Selamat malam. Ya, sehat nama? Sehat ya. Bapak Ibu saudara-saudari kami yang terkasih, marilah kita saling merendahkan hati kita dan bersama-sama kita menerima kehadiran Roh Kudus agar Tuhan memimpin ibadah kita pada malam ini. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang mengasihi kami, yang kami kenal melalui Yesus Kristus. Kami datang di hadapan-Mu pada saat ini dengan hati yang tulus. Kami bersyukur Tuhan atas pertemuan kami dalam ibadah tengah minggu online. Biarlah Tuhan yang memimpin ibadah ini, sehingga ibadah ini menjadi persembahan kami yang harum buat-Mu Tuhan, dan juga menjadi sukacita bagi kami. Kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, memberkati rumah tangga kami dengan kerukunan-Mu yang penuh cinta, kasih sayang, dan pengertian. Bimbinglah kami ya Tuhan untuk selalu saling menghormati, mendengarkan, dan memahami satu sama lain. Ya Tuhan, Engkau juga yang memberkati pasangan kami masing-masing. Walaupun Tuhan ada di antara kami yang saat ini kami belum bisa bersama-sama dengan pasangan kami dalam satu kota. Tapi kami yakin dan percaya, Engkaulah yang menyatukan kami. Kami juga memohon Tuhan, agar Engkau memberkati anak-anak kami. Jadikanlah kami teladan yang baik bagi mereka, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam suasana yang penuh kasih. Kami juga berdoa buat hamba-Mu, Pendeta Hendra Patar Sipahutar, yang menaburkan firman-Mu saat ini. Engkaulah yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan, agar tetap melayani-Mu Tuhan, dan memimpin jemaat-Mu Tuhan. Berikan juga kesehatan dan kebahagiaan buat Amang Pendeta dan keluarga. Kami menyampaikan doa kami ini Tuhan, dengan penuh syukur dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Menuturkan cerita
Saudari-saudari kami yang terkasih, tadi sudah kita sapa Bapak Pendeta Hendra Patar Sipahutar STH. Amang ini melayani di GKPI Resort Agape Perumnas Mandala. Khotbah kita diambil dari Pengkhotbah 9 ayat 9. Marilah kita sama-sama membuka diri meresapi firman Tuhan. Silakan Amang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, sumber segala hikmat, sumber segala pengetahuan di dalam perjalanan hidup kami. Terlebih akan kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami terima dan akan kami renungkan dalam perjalanan hidup kami menjalani hidup di dalam dunia ini. Namun sebelumnya, Tuhan kami mohon, urapi, berkati hati dan pikiran kami dalam damai sejahtera Tuhan. Agar kiranya firman yang Tuhan akan taburkan bagi kami, boleh kami pakai menjadi suluh, menjadi penerang, dan menjadi bekal bagi perjalanan hidup kami untuk tetap turut dalam kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa kepadamu. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada ibadah tengah minggu kita saat ini tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal 9 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan berkata, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah kebahagiaanmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita sesuai dengan topik kita tentang LDM, long distance marriage, atau jauh di mata, dekat di hati. Mungkin yang pertama sekali yang akan kami katakan kepada kita bahwa topik kita berbeda dengan apa yang dijalani ataupun yang dialami oleh kaula muda yang masih belum berumah tangga, yang disebut dengan LDR, long distance relationship katanya. Karena itu akan menjadi pembahasan yang sangat berbeda dengan long distance marriage atau setelah menikah. Dan ini juga yang akan kita renungkan melalui firman Tuhan ini, di mana kita akan diajak terlebih dahulu kepada firman Tuhan di Markus pasal 10 ayat 7 sampai dengan ayat ke-8. Di sana dikatakan, demikianlah laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Dan selanjutnya dikatakan bahwa mereka tidak lagi dua, melainkan satu daging. Dari sini mungkin kita akan beranggapan bahwa setiap pasangan suami istri harus tetap bersatu. Tapi dalam hal ini tidak selamanya kata bersatu itu kita pahami harus tetap dalam keadaan bersatu. Karena jika kita berangkat dengan status kenegaraan kita, NKRI atau warga negara Indonesia, jika kita berada misalnya berdomisili di luar negeri atau di negara-negara lain, kita juga disebut oleh warga negara. Tapi kita memiliki jiwa kesatuan negara Republik Indonesia. Jadi enggak selamanya yang disebut dengan bersatu itu harus tetap bersama, tapi bersatu dalam tujuan, dalam komitmen, dalam janji. Itu yang harus kita pahami dengan kata bersatu di sini. Dan kata long distance marriage ini kita juga harus pahami dan harus mengenali apa-apa saja yang disebut dengan long distance marriage atau hubungan jarak jauh ini. Mungkin anggapan kita long distance marriage ini oleh karena pekerjaan ataupun oleh karena studi-studi sekolah setelah dia sudah menikah.
Dan kita harus pahami ketika long distance marriage ini terjadi dalam dua hal di dalam kehidupan pasangan suami istri. Ada yang sebelum menikah sudah diperhadapkan bakalan akan hidup atau berjauhan. Dan ini gunanya setiap gereja, kami yakin semua gereja juga memiliki pelayanan yang disebut dengan konseling pranikah. Di sana akan dibahas bagaimana mereka nantinya menjalani hidup ketika mereka dalam keadaan hubungan jarak jauh ini. Dan ada juga ketika sudah berumah tangga, mereka diperhadapkan kepada hubungan jarak jauh atau long distance marriage ini, mungkin karena pekerjaan. Tapi ada juga long distance marriage ini oleh karena bencana, oleh karena musibah, ataupun yang mungkin terjadi baru-baru ini di negara kita, bahkan di seluruh dunia, tentang penyakit ataupun virus COVID yang menyebabkan atau membuat satu keluarga atau suami atau istri karena terserang oleh COVID harus dipisahkan, bahkan tidak dengan jarak yang dekat ada antara kota yang satu ke kota yang lain untuk penanganan penyakit yang harus dia jalani. Oleh karena itu firman ini menguatkan bahwa bagaimanapun, dimanapun, dan dengan jarak apapun, Pengkhotbah 9 ayat 9 mengatakan, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia. Dan juga dikatakan di sana, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jeripaya di bawah matahari. Yang artinya bahwa menikmati hidup dengan jarak jauh ini, long distance marriage ini, kita juga dimintakan untuk memakai iman kita, pemahaman rohani kita untuk menanggapi tentang menikmati hidup ini. Karena enggak selamanya orang yang berhubungan jarak jauh ini dikatakan atau banyak yang memponis pasti hidupnya enggak bahagia. Pasti akan punya banyak masalah. Belum tentu. Bahkan banyak orang yang hidupnya atau pasangan suami istri yang bersama-sama selalu dalam kesehariannya belum tentu dikatakan menikmati hidup. Nah, ini yang ingin disampaikan kepada kita, bahwa panggilan hidup antara suami dan istri ataupun pasangan hidup rumah tangga Kristen yang menjadi tujuan adalah menikmati hidup bersama pasangan antara suami dan istri. Oleh karena itu kita diajak bagaimana cara kita menikmati. Banyak orang berbeda memahami ataupun menilai kata menikmati. Ada orang hanya dengan makan nasi dan garam ataupun ikan asin, dia sudah merasa menikmati lezatnya makanan ataupun hidangan yang tersaji baginya. Ada juga orang yang menikmati harus dengan makanan-makanan yang super lezat, super mahal. Jadi oleh karena itu yang ingin disampaikan oleh firman ini kepada kita, bagaimana kita menikmati bersama pasangan hidup kita, suami istri. Itu tergantung dengan cara kita menerapkannya dalam situasi ataupun kondisi long distance marriage ini, ataupun dengan jarak ataupun kota ataupun waktu yang cukup jauh dari antara kita. Tuhan menawarkan kepada kita bahwa banyak cara yang harus kita perbuat. Yang pertama yang sering dan harus kita lakukan, jangan tinggalkan doamu. Berdoa selalu. Doakan dia. Doakan istri bagi suami. Doakan suami bagi istri. Karena doa ini sangat besar kuasanya. Lalu dikatakan melalui Pengkhotbah 9 ayat 9 ini. Nikmatilah hidup dengan pasanganmu, dengan suami ataupun istri, di bawah, di hidupmu yang sia-sia di bawah matahari. Ini mengingatkan tentang waktu. Bahwa waktu kita, hidup kita tidak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu tentang seberapa lama kita menjalani hidup ini. Oleh karena itu, pakai waktumu sebisa mungkin. Atur waktumu sebisa mungkin untuk menikmati kebersamaan antara suami dan istri. Yang kedua dikatakan juga dalam firman ini, bahwa dengan segala usaha dan juga kerjamu, nikmatilah dengan pasangan hidupmu di bawah matahari.
ini menyangkut dengan pekerjaan. Yang artinya banyak pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh ini atau long distance marriage ini hanya karena pekerjaan. Tapi banyak orang yang melakukan banyak pekerjaan tapi tidak mempunyai waktu, bahkan tidak mempunyai sesuatu yang bisa diberikan kepada istri ataupun suami dalam hubungan jarak jauh ini. Karena itu kami mau memberikan sebuah pengalaman ketika kami pernah berbicara dengan satu keluarga Tionghoa. Mereka mengatakan bahwa ada satu hari dalam satu minggu yang mereka pakai untuk waktu bersama dengan keluarga. Jadi misalnya antara Senin sampai Sabtu mereka itu bekerja. Dan keluarga dipastikan untuk tidak mengganggu satu sama lain kalau sedang dalam bekerja. Tapi kalau di hari Sabtu mereka akan luangkan waktu ini. Atau di hari Minggunya pilih salah satu waktu katanya. Mereka akan habiskan waktu ini untuk bersama, untuk saling memberi, untuk saling meluapkan sukacita satu sama lain. Dan di sini juga mereka membuat bahwa tidak akan ada lagi membahas pekerjaan, tidak akan diganggu oleh pekerjaan-pekerjaan. Ini sungguh sangat luar biasa. Apakah kita keluarga-keluarga Kristen boleh menerapkan tentang sebuah waktu, tentang sebuah hasil yang kita dapatkan dari pekerjaan kita boleh mendatangkan sukacita, boleh mendatangkan lebih mempererat lagi dan lebih memperlihatkan menikmati hidup pasangan suami istri atau juga dengan keluarga. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini mengatakan tidak salah bagi setiap pasangan suami istri yang dalam keadaan long distance marriage ini untuk tidak merasa berkecil hati. Tapi Tuhan mengatakan, jauhkan pikiran-pikiran yang mungkin merusak imanmu, yang mungkin merusak segala kedekatan dan keharmonisanmu. Tapi serahkanlah hanya di dalam doa dan buatlah sebuah waktu yang baik, tentukan dan bolehlah dibuat sebuah janji. Bahkan dibuat suatu komitmen kapan mereka boleh bisa bersama, boleh bertemu. Ini juga akan membuat keyakinan yang penuh dan rindu yang sangat luar biasa untuk menanti-nantikan hari kedatangan dan kebersamaan. Dan ini yang disebut dengan menikmati walaupun dalam keadaan hubungan jarak jauh atau long distance marriage ini. Dan Tuhan mengatakan walaupun engkau jauh di mata, tapi Tuhan akan mendekatkan kau di hati satu sama lain. Selamat menjalani hidup bersama suami istri dan bagi setiap keluarga-keluarga Kristen, baik yang dalam long distance marriage ataupun dengan kebersamaan, ingat engkau terpanggil menjadi satu daging dengan satu tujuan, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan, untuk melakukan segala kebenaran firman Tuhan yang ditetapkan kepada setiap pasangan suami istri. Dan itu yang menjadi kenikmatan hidup rumah tangga Kristen. Kejar dan gapailah selalu kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga Kristen dengan keadaan, dengan situasi, dengan pergumulan-pergumulannya. Karena percayakan Tuhan ada di tengah-tengah Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa Surgawi, Bapa yang kami kasihi, Bapa yang mengasihi kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami kembali bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala kasih, berkat, pertolongan Tuhan, dan penyertaan Tuhan yang masih kami rasakan sampai saat ini. Terlebih sukacita kami semakin berlimpah karena kami boleh menerima dan menambahkan kembali dalam hati dan pikiran kami kebenaran firman-Mu yang telah berkumandang di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami tetap berdoa buat seluruh keluarga-keluarga Kristen yang ada di dunia ini. Keluarga-keluarga Kristen yang tetap menaruh kepercayaannya, menaruh segala pengharapannya kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kiranya Tuhan tetap berada
Tuhan tetap menjadi sumber berkat, sumber pertolongan, sumber penyertaan di setiap keluarga lepas keluarga. Terkhusus kami mau berdoa buat setiap keluarga-keluarga Kristen, pasangan suami istri khususnya yang dalam keadaan long distance marriage atau jarak yang berjauhan. Biarlah Tuhan berkati hati pikiran masing-masing agar kiranya mereka tetap dalam satu status memiliki suami, memiliki istri, dan terlebih Tuhan bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk bisa saling membahagiakan, untuk bisa saling memberikan sukacita satu dengan yang lainnya, dengan cara, dengan apa yang mereka bisa lakukan untuk menikmati pasangan hidup suami istri. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa pada kesempatan ini buat acara ibadah tengah minggu ini. Biarlah Tuhan berkati, biarlah Tuhan tetap sertai dan pakai acara ibadah tengah minggu ini menjadi sarana-Mu Tuhan untuk menyebarkan dan memberitakan kebenaran firman-Mu lagi ke depan waktu ini. Dan kami mau berdoa buat Ibu Sylvia Margaret Huta Barat beserta dengan keluarga. Biarlah Tuhan juga tambahkan lagi berkat-berkat Tuhan dan kami serahkan keluarga Ibu Sylvia Margaret Huta Barat ke dalam penyertaan pertolongan dan rencana-rencana indah Tuhan. Berkati setiap segala cita-citanya, berkati setiap segala rencana-rencana baiknya Tuhan. Biarlah itu menjadi penambah motivasi baginya untuk tetap bersukacita dalam melayani Tuhan dalam setiap segi pelayanan-pelayanan yang telah diperbuat Ibu yang kami kasih ini ke depan waktu ini. Dan berkati juga seluruh kru yang bertugas, yang bekerja dalam setiap penyebaran dan pemberitaan Injil ini Tuhan melalui acara ini. Biarlah semakin termuliakan nama Tuhan melalui acara ibadah tengah minggu ini ke depan waktu ini. Kami juga mau berdoa di seluruh keluarga-keluarga, terlebih yang ikut dan tetap setia mendengarkan, menonton, menyaksikan acara ibadah tengah minggu ini menjadi keluarga-keluarga yang terberkati di dalam pekerjaannya, di dalam setiap perjalanannya, di dalam setiap keluarga lepas keluarga. Berkati seluruh anak-anak juga Tuhan. Anak-anak yang Tuhan karuniakan dan titipkan di setiap keluarga lepas keluarga. Biarlah itu juga menjadi sarana Tuhan mendatangkan sukacita, mendatangkan iman yang kuat bagi seluruh keluarga lepas keluarga oleh karena prestasi dan juga segala kebaikan-kebaikan yang didatangkan oleh anak-anak yang Tuhan karuniakan. Terima kasih Bapa di sorga, dengan segala kerendahan hati kami tetap memohon kepadamu Tuhan. Ampunkan dan kuduskan kami dan segala dosa-dosa dan kesalahan kami, agar kami kudus terlebih dahulu di hadapan Tuhan, dan kami layak menjadi tempat kecurahan berkat dan rencana-rencana indah Tuhan lagi ke depan waktu ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepadamu. Anugerah, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati kita dari saat ini kekallah sampai dengan selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom. Shalom.